Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yun Xiao. Aku tidak percaya aku menjadi begitu terkenal, kata Yun Xiao kaget, burung manapun bisa menebak identitas saya. Su Ping berkata, aku bukan burung acak, meskipun Anda terkenal di kota bulan merah, ini adalah Wu Tian di wilayah barat, Anda tidak dapat melakukan apapun yang Anda inginkan di sini. Yun Xiao tersenyum dan berkata, itu aneh, Wu Fa harus menjadi wilayah sekte pemakan jiwa, karena kami tidak bisa melakukan apa yang kami inginkan, tentu saja, kalian dari banyak sekali Stars Valley juga tidak bisa melakukan sesuka hatimu. Su Ping mengerutkan alisnya, dia sepertinya tidak dapat menyangkal kata-katanya dan hanya bisa berkata, lagi pula, segudang Stars Valley adalah sekte besar di wilayah barat dibandingkan dengan kalian, mereka dianggap sebagai tuan tanah. Yun Xiao terkekeh dan berkata, kita semua berasal dari benua bela diri surgawi, Wu Tian atau gunung jiwa yang bertarung adalah wilayah umat manusia, kita semua adalah tuan tanah. Kerutan di alis Su Ping semakin dalam, seolah-olah dia tahu bahwa orang-orang di depannya ini sulit untuk dihadapi, dia berkata, saya tidak akan mengatakan omong kosong lagi, apa yang kamu inginkan sebelum kamu mau pergi. Serahkan rusa iblis itu, kata Qiu Muji, aku tidak bisa melakukan itu, Su Ping segera menolak. Apa yang terjadi? Tanya Yun Xiao, apa aura mati di gunung ini? Ada apa dengan cacing emas ungu kehendak ilahi ini? Dia merentangkan tangannya, dan serangga yang terbentang di tangannya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Mata Su Ping sedikit menyipit, dan ekspresi canggung muncul di wajahnya, dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, jika saya memberitahu Anda dua hal ini, apakah Anda bersedia untuk pergi? Su Ping, Yuxiu memanggil, meskipun saya tidak takut pada ketiga orang ini, saya tidak ingin menimbulkan masalah lagi, kata Su Ping. Itu akan tergantung pada seberapa berharga informasi Anda, kata Yun Xiao. Itu akan tergantung pada pemahaman Anda tentang nilainya, kata Su Ping, jika aku tidak memberitahumu, aku khawatir kamu tidak akan pernah tahu asal-usul ki abu-abu yang mematikan ini dan serangga di tanganmu. Yun Xiao berpikir sejenak dan berkata, baiklah. Ceritakan asal-usul dari dua hal ini, dan saya akan meninggalkan bisnis Stars Valley saja, namun, kamu tidak bisa menghentikanku untuk menemukan dua hal ini. Kamu ingin menemukan sumber aura mematikan dan serangga ini. Su Ping mengerutkan kening. Benar, Yun Xiao berkata dengan serius. Ekspresi Su Ping berubah jelek dan dia berkata, jika kamu bersedia kembali dalam 3 hari, aku bisa memberitahumu segalanya. 3 hari kemudian, mereka bertiga curiga, apakah dua hal ini masih ada di sini dalam 3 hari? Tanya Yun Xiao, apakah mereka masih di sini? Petik 2, siapa tahu, jawab Su Ping dengan acuh tak acuh. Yun Xiao tertawa mengerikan saat dia menyilangkan tangannya di atas dadanya dan berkata dengan malas, kalau begitu tidak ada cara lain, tidak pantas membicarakannya. Kilatan dingin keluar dari mata Su Ping, jubah abu-abunya sedikit berkibar, seolah-olah emosi batinnya bergejolak, dia berkata, kalian bertiga adalah tokoh terkenal di dunia, aku benar-benar tidak ingin menjadi musuh dengan kalian bertiga, tetapi jika aku harus bertarung, aku tidak takut sama sekali. Cek, Qiu Muji mencibir dengan jijik. Alis Chen Yunyu bergerak-gerak, dia sepertinya juga tidak ingin bertarung, tetapi dia masih melihat ke atas dengan Yun Xiao di depan. Mata Yun Xiao perlahan menyipit dan berkedip dengan keinginan untuk bertarung. Dalam ingatan Yu Zhang, dia sangat tidak yakin padamu, bagaimana mungkin seorang remaja yang bertanggung jawab atas keseluruhan situasi lembah bintang yang tak terhitung jumlahnya. Petik 2, Yu Zhang terlalu berpikiran sempit, kata Su Ping, jika tidak, jalan seni bela dirinya tidak akan berhenti di sini, mungkin dia tidak akan jatuh begitu mudah hari ini. Hehe, kata Yun Xiao, saya juga sangat tertarik dengan itu. Mata Su Ping sangat dingin, jubah abu-abunya menjadi sekeras besi di bawah agitasi kekuatan esensinya, seluruh tubuhnya sepertinya membeku, hanya dalam sekejap, dia telah kembali ke keadaan semula. Diao Xiu dan dua lainnya segera menjadi gugup saat keringat dingin keluar di dahi mereka, jika mereka harus melakukannya lagi, mereka pasti tidak akan memprovokasi ketiga iblis ini.
Apa? Mata Yun Xiao menyipit saat dia berbalik sedikit, tiba-tiba, pusaran muncul di samping Suping, secara bertahap berubah menjadi pria kekar, yang juga terbungkus jubah abu-abu, dan wajahnya sama sekali tidak dapat dikenali. Pupil matanya sedikit berbalik dan menjadi aneh, bintik-bintik cahaya warna-warni muncul di matanya, seolah-olah mereka ingin menembus lapisan rintangan dan melihat wajah di bawah jubah abu-abu dengan jelas. Pria kekar itu sepertinya telah memperhatikan sesuatu, dia mengangkat tangannya dan merentangkan jari-jarinya. Pola di ujung jarinya sangat aneh, mereka memancarkan gelombang cahaya yang beriak di depannya. Murid Yun Xiao menyempit saat penglihatannya benar-benar terkoyak oleh gelombang cahaya, dan sosok pria berjubah abu-abu itu menjadi semakin linglung. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa lagi melihat wajah pihak lain dengan jelas, matanya kembali normal, tetapi wajahnya penuh kejutan. Jenderal, bisakah Anda menghentikan ketiga orang ini selama 3 hari? Tanya Suping. Marten Xiu dan dua lainnya bergidik saat mereka melihat pria berjubah abu-abu itu dengan kaget, mereka sepertinya telah menebak sesuatu saat mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Cahaya dingin melintas di jubah abu-abu, dan pria kekar itu berkata dengan suara yang dalam, "Aku akan mencoba yang terbaik." Suping mengangguk, berbalik, dan berjalan ke lorong, seolah-olah masalah dunia luar tidak ada hubungannya dengan dia. Setelah beberapa saat terkejut, Diao Xiu dan dua lainnya buru-buru mengejar Suping, pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya mengalir di hati mereka. Yun Xiao dan yang lainnya tidak mengejar mereka, lorong itu segera ditutup, dan bagian dalamnya tiba-tiba menjadi terang, seperti cahaya mutiara malam yang tak terhitung jumlahnya, menghangatkan dan menerangi hati orang-orang, itu dipenuhi dengan aura suci, yang sama sekali berbeda dari luar. Suping, Diao Xiu akhirnya tidak bisa menahannya dan menyusulnya, apakah pria itu benar-benar jenderal? Suping mengangguk, wajahnya masih memiliki ekspresi tenang yang sama sekali tidak sesuai dengan usianya. Mata Diao Xiu membelalak dan dia menghela nafas, saya tidak berpikir bahwa bahkan jenderal akan datang, tampaknya kepercayaan penguasa kepadamu luar biasa, dengan jenderal di sini, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tidak khawatir, kuharap begitu, gumam Suping pada dirinya sendiri. Lorong itu dipenuhi dengan cahaya suci, dan sosoknya tampak sangat kesepian. Dia mengambil beberapa langkah dan berhenti, dia membuat segel tangan di depannya, dan lingkaran lampu hijau muncul. Ya, ada apa? Lampu hijau terus berputar di depan Suping, dan sebuah suara datang dari dalam, kamu terlihat seperti dalam masalah. Suping melihat lingkaran lampu hijau dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah aku terlihat berbeda dari sebelumnya? Hahaha, suara itu tertawa, itu persis sama, tidak ada perbedaan, hanya saja kamu tidak akan datang kepadaku. Jika tidak ada apa-apa, saya sangat penasaran, jiwa seperti apa yang ada di bawah tubuh Anda. Hehe, aku sangat menantikan untuk mencicipinya. Ada beberapa jiwa yang lebih menarik di luar sana sekarang, apakah Anda tertarik untuk mencobanya? Tanya Suping. Suara itu terdiam sejenak, lalu mendengus berat dan mencibir, aku tahu bahwa kamu tidak akan datang mencariku untuk sesuatu yang baik, apakah kamu ingin aku membantumu melawan musuh? Tidak perlu, saya sudah meminta sang jenderal untuk pergi, kata Suping, hanya saja saya masih merasa sedikit tidak nyaman, kamu bisa membantu jenderal untuk mempertahankan garis. Suara itu terdiam sejenak sebelum berkata, kamu masih khawatir dengan jenderal di sekitar. Aku telah mengawasi sekte pemakan jiwa untukmu, dan tidak ada yang datang, mungkinkah itu seorang ahli dari daerah lain? Salah satunya adalah Li Yun Xiao, yang lainnya adalah Qiu Muji, dan yang terakhir memiliki identitas yang tidak diketahui, tetapi dia juga ahli puncak bintang 9, kata Suping. Apa, itu dua orang ini? Li Yun Xiao baru saja menyebabkan kehebohan di kota Bulan Merah, kata suara itu dengan sangat terkejut bagaimana dia datang ke wilayah barat. Petik 2. Saya di sini untuk barang-barang di sini dan cacing emas ungu kehendak ilahi, kata Suping. Jadi seperti ini, cek-cek, sungguh tamu yang tidak terduga, suara itu menamparkan bibirnya beberapa kali dan berkata, dikatakan bahwa jiwa di tubuh Li Yun Xiao adalah pria itu. Suping mengerutkan kening dan berkata, aku juga pernah mendengarnya, jika Anda memiliki kekuatan, Anda bisa pergi dan mencoba, namun, jika Anda tidak sepenuhnya percaya diri, jangan bergerak, bantu jenderal menghentikan 3 hari saya.
Sebelum dia selesai berbicara, cahaya azure berputar di sekelilingnya dan dia menghilang tanpa jejak. Alis Su Ping berkerut lebih dalam saat dia tanpa daya terus berjalan ke lorong. Di luar gunung, lorong menghilang di belakang pria berjubah abu-abu kekar itu. Yun Xiao dan dua lainnya tidak bergerak, masih berdiri diam di tempat yang sama. Mereka tampaknya telah merasakan bahwa pria kekar itu tidak sederhana. Pria kekar itu juga tidak bergerak, misinya adalah menghentikan mereka bertiga, dan dia tidak ingin melakukan langkah pertama. Anda Jenderal, Yun Xiao tiba-tiba bertanya, Anda Jenderal. Petik 2, kau mengenalku, tanya pria kekar itu. Aku telah mencari ingatan Yu Zhang, kata Yun Xiao, tentu saja saya tahu, Jenderal itu adalah orang paling misterius di segudang lembah bintang, dia mengikuti segudang Master Sekte Stars Valley, Tian Xingzi, seperti bayangan dan tidak pernah dipisahkan, bahkan orang-orang dari segudang Stars Valley tidak pernah tahu identitas sang Jenderal. Sayangnya, saya kebetulan tahu, siapa sebenarnya Su Ping itu. Mungkinkah dia Tian Xingzi? Jenderal itu tidak menjawab. Siapa sebenarnya Jenderal ini? Qiu Muji bertanya dengan cemberut, dia juga memperhatikan bahwa pihak lain luar biasa. Ini boneka gajah. Yun Xiao tersenyum, ini boneka gajah. Tiba-tiba, tubuh sang jenderal bergerak sedikit, embusan angin datang dari suatu tempat, menyebabkan jubahnya yang panjang berkibar. Boneka gajah. Qiu Muji dan Chen Yuyu sama-sama tercengang. Boneka gajah adalah permainan konfrontasi yang paling umum dan sederhana, dan hampir semua orang akan memainkannya. Jenderal yang mengikuti Tian Xingzi adalah Jenderal Kereta Gajah, kata Yun Xiao. Saat itu, Tian Xingzi membawa kereta gajahnya untuk berjudi dengan Teng Guang, tetapi dia masih kalah. Anda bahkan tahu rahasia seperti itu, kata sang jenderal. Kamu benar. Yun Xiao tersenyum, Teng Guang penuh pujian untukmu. Jenderal itu berkata, teknik susunan ahli tingkat Lord King tak tertandingi di dunia. Saat itu, saya terjebak dalam susunan, saya hampir terbunuh, saya mengaku kalah. Meskipun aku tahu kamu adalah seorang jenderal, kata Yun Xiao, aku masih ingin tahu tentang keberadaan seperti apa kamu. Kau akan segera melihatnya, kata sang jenderal. Dia membuka tangannya dan meraih jubahnya. Saat jubah itu berkibar, sinar matahari menyinari dirinya, cahaya keemasan yang menyilaukan dipantulkan, dan seluruh area dipenuhi dengan cahaya keemasan. Murid Qiu Muji berkontraksi saat dia berkata dengan kaget, boneka. Jenderal itu mengenakan baju besi emas yang diukir dengan susunan, wajahnya tenang dan matanya cerdas. Jenderal itu mengangkat tangannya, 6 manik-manik emas di antara 10 jarinya, setiap manik-manik diukir dengan kata-kata segel kecil, prajurit, gajah, kuda, kereta, meriam. Tangan emas yang mantap bergerak, dan 6 bidak catur terbang keluar, berubah menjadi 6 aliran cahaya dan jatuh. Dalam kilatan cahaya keemasan, 6 sosok agung mulai muncul. Yun Xiao dan dua lainnya sedikit mengernyit, karena aura di 6 lampu emas sangat kuat, yang membuat mereka sangat tidak nyaman. Tiba-tiba, cahaya keemasan yang menyilaukan meledak, dan 6 boneka emas dengan berbagai bentuk dan ukuran muncul di sekitarnya. Keenam boneka itu semuanya memiliki ekspresi aneh, tetapi mereka sangat gesit, mata mereka yang dalam melihat ke atas pada saat yang sama, membuat mereka bertiga merasa tidak nyaman. Jenderal, apakah Anda akan berurusan dengan 3 potong sampah ini? Seorang boneka dengan bahu lebar dan tubuh pendek, membawa silinder setinggi 5 kaki di bahunya, melihat ke atas dengan ekspresi dingin. Tubuh boneka itu sedikit berputar, dan terdengar suara, metalik, permukaannya bersinar dengan cahaya. Hehe, meriam, jangan meremehkan ketiganya, yang satu kurus, kepalanya seperti bulan baru vertikal, dan di bawah bulu matanya yang panjang, matanya tersenyum, tetapi memancarkan cahaya merah. Ketika dia melihat dengan hati-hati, ada lautan darah merah di kedalaman matanya. Kata Ksatria tercetak di jantung boneka itu. Meriam mendengus, apakah menurutmu ketiga hal ini bisa melakukan sesuatu? Mengapa sang jenderal meminta kita untuk keluar jika itu bukan masalah besar? Ksatria tertawa, selain itu, mata iblisku yang haus darah juga dapat mengatakan bahwa ketiganya luar biasa. Si Wushuang benar, kata sang jenderal, ketiganya sangat sulit untuk dihadapi, misi kami adalah menjebak mereka selama 3 hari. Terjebak selama 3 hari, itu merepotkan.
Sebuah boneka dengan tubuh bulat dan karakter seperti batu kilangan, siang, tercetak di perutnya memiliki ekspresi serius di wajahnya, ia mengulurkan tangannya yang pendek dan membuat gerakan meraih di udara, dan cahaya keemasan terbang. Cahaya di tangannya semakin panjang, berubah menjadi sabit emas 2 kali panjang tubuhnya, dengan dentang, dia membawanya di pundaknya. Tiba-tiba, aura yang mendominasi dan liar menyebar, mengguncang udara abu-abu mati di sekitarnya, membentuk tornado kecil yang bersiul dan bergegas. Ketujuh anggota Dewan Catur semuanya memiliki ekspresi dingin dan membunuh, cahaya keemasan beredar di udara, membuatnya terlihat luar biasa. Mata Yun Xiao menyapu ketujuh pria itu saat dia mengangguk dan memuji, apakah ini wajah asli boneka gajah di samping Tian Xingzi? Sepertinya itu akan menjadi masalah yang sulit. Cek. Qiu Muji mencibir, saya bertanya-tanya apa itu, mereka hanya sekelompok boneka dengan kekuatan tempur yang layak, sungguh menggelikan bahwa Tian Xingzi masih memperlakukan hal-hal ini sebagai harta karun. Hal-hal ini, wajah Pao menjadi gelap, dan dia segera meludahkan amarahnya, dia berkata dengan dingin, Jenderal, bisakah kita membunuh mereka? Ekspresi sang jenderal tidak berubah, tentu saja, katanya dengan tenang, tapi itu sangat sulit, perangkap. Sangat sulit. Kalau begitu biarkan aku menguji kekuatan ketiga sampah ini. Kaki Kenon tiba-tiba mengeluarkan ledakan, dan sebuah lubang besar meledak, seluruh tubuhnya sudah berubah menjadi cahaya keemasan dan melesat keluar. Sangat cepat, Yun Xiao dan dua lainnya tercengang, meriam, itu tampak pendek, tetapi kecepatannya luar biasa. Itu bukan teleportasi, tetapi kecepatan murni, seluruh ruang berubah bentuk oleh tekanan. Ledakan. Cahaya keemasan meledak di udara di atas Qiu Muji, di tengah bola cahaya keemasan yang bergoyang, meriam, telah mengirimkan pukulan yang langsung menghantam tinju Qiu Muji. Qiu Muji menjerit menyedihkan saat tubuhnya yang kekar bergetar, seluruh tanah langsung hancur dan runtuh 3 kaki. Kecepatan serangan Kenon terlalu cepat, menyebabkan dia terpaksa menghadapi serangan sebelum lengannya bisa berubah bentuk, tulang-tulang di tinjunya hancur, dan bagian depan pergelangan tangannya berantakan berdarah. Kamu Blabbermouth, ingat nama orang yang membunuhmu, nama saya, Meriam Pengejar Angin. Petik 2. Meriam Pengejar Angin mencabut tinjunya, kecepatannya begitu cepat sehingga hampir tidak nyata, seluruh tubuhnya kabur linglung. Laras meriam sepanjang 5 kaki jatuh dari bahunya dan hancur seperti tongkat. Ledakan. Tangan kiri Qiu Muji berubah menjadi lengan kera emas, dan kelima jarinya terbentang untuk memblokir meriam, seluruh lengannya bergetar, dan tubuhnya terpaksa meluncur beberapa zang menjauh, meninggalkan 2 alur sedalam 1 kaki di tanah yang merupakan pemandangan yang mengerikan. Selamat tinggal, bajingan. Meriam Pengejar Angin mencibir. Pola formasi yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di laras meriam emas, dan kekuatan cadangan senjata yang kuat tiba-tiba menyebar, di balik tubuh pendek seperti kurcaci, formasi dengan radius beberapa kaki muncul, dan rune yang tak terhitung jumlahnya menari di udara. Murid Qiu Muji menyempit karena terkejut, dia hanya bisa merasakan kekuatan menakutkan yang ditembakkan dari meriam di tangannya. Ledakan. Seberkas cahaya besar melesat keluar dan langsung meledak ke tanah, kekuatan yang melonjak tersebar dan menyebar ke seluruh gunung. Gunung itu hancur berkeping-keping, dan itu adalah pemandangan yang mengerikan, seluruh medan benar-benar berubah. Namun, di bawah perubahan penampilan yang mengejutkan ini, pegunungan dan ladang ditutupi cahaya keemasan setelah pemboman, seperti hujan musim semi yang memercikkan di atas bumi, dan itu adalah pemandangan yang berkembang pesat. Setelah meriam ditembakkan, sekali lagi diletakkan di bahunya. Angin yang mengejar mata Kenon terasa dingin saat dia melihat cahaya keemasan di seluruh gunung, dia berkata dengan dingin, apakah dia sudah hancur berkeping-keping? Mata merah darah si Wushuang tiba-tiba terfokus dan dia berteriak, hati-hati. Angin yang mengejar tubuh Kenon bergetar, dan tubuhnya yang awalnya kecil menyusut seperti tunggul pohon, sebuah tebasan terbang melewati kepalanya. Tubuh Qiu Muji dipenuhi luka dan wajahnya suram, dia memegang podaunnya di tangannya dan berdiri 10 zang jauhnya. Aku tahu kamu belum mati, aku sedang menunggumu. Ledakan. Tempat meriam pengejar angin berdiri tiba-tiba meledak, dan tubuhnya melesat keluar, dia meninju, dan udara meledak lapis demi lapis. Qiu Muji melebarkan sayapnya, dan 1000 mata dari bulu kolam gelap terbuka. Apa?
Meriam pengejar angin terkejut, sepertinya dikejutkan oleh Hei Yu dan 1000 mata. Ledakan. Pukulan itu benar-benar menghancurkan ruang, tetapi itu hanya menghancurkan bayangan yang ditinggalkan oleh Kimu Muji, tubuh aslinya muncul di balik meriam pengejar angin. Hati-hati, meriam. Si Wushuang berteriak kaget, dia menguasai seni dewa. Spasial. Tidak apa-apa. Meriam pengejar angin berteriak, dan laras di bahunya memantul lagi, itu berputar di udara dan tiba-tiba menghantam di belakang dirinya sendiri. Kamu pendek Wintermelon, kamu benar-benar membuatku marah. Kamu sampah yang tidak bermoral, jadi bagaimana jika Anda marah? Anda masih harus mati. Ledakan. Dengan ketukan meriam, ruang lain hancur, dan bayangan Kiyu Muji langsung hancur berkeping-keping. Tiba-tiba, tentakel yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara dan mengikat meriam pengejar angin dalam sekejap, tentakel mengencang dan dia tidak bisa bergerak. Mencicit. Beberapa puluh sulur menegang, di ujung lain adalah Kiyu Muji, 10 jarinya telah berubah menjadi cakar tajam yang berkedip-kedip dengan cahaya hijau, tetapi ketegasan di matanya bahkan lebih intens. Cakar yang tidak menyenangkan, air mata luar angkasa. Bang bang bang, ruang di sekitar tentakel itu hancur, dan semuanya menjadi gelap gulita. Angin yang mengejar kekuatan tebasan spasial Canon terus jatuh, meninggalkan bekas yang tak terhitung jumlahnya di atasnya, itu seperti 1000 bilah angin, tak ada habisnya. Mata Kiyu Muji menyipit dan memancarkan kilatan dingin, Dark Claw yang tidak menyenangkan telah merobek ruang, namun lawannya masih stabil seperti gunung di bawah kekuatan merobek. Itu tidak berguna, tubuh kita hampir tidak bisa dihancurkan, serangan level ini hanya bisa menggaruk gatal. Suara meriam pengejar angin terdengar dari suara robek, kemudian, cahaya keemasan membubung ke langit, memotong tentakel yang tak terhitung jumlahnya, meriam yang menakutkan tiba-tiba meledak. Ledakan. Seberkas cahaya besar melintasi langit, meledakkan lokasi Kiyu Muji berkeping-keping. Meriam pengejar angin mengerutkan kening, meskipun dia sangat cepat, pihak lain telah menguasai seni dewa luar angkasa, bukan ide yang baik untuk terus merindukan. Apa? Lingkungan tiba-tiba menjadi sunyi, sepertinya tidak ada suara kecuali tentakel yang meledak di langit, meriam pengejar angin memegang laras di bawah ketiaknya dengan tangan kanannya dan berjaga-jaga. Tiba-tiba, potongan-potongan cahaya yang menyilaukan melesat, dan sisik muncul di seluruh langit, bertaburan seperti kepingan salju. Cahaya yang dipantulkan dari sisik menembus cahaya keemasan, tiba-tiba, semua sisik berputar, dan di bawah tarikan kekuatan, mereka terhubung bersama dan menyapu. Meriam pengejar angin terkejut, sisik itu tampaknya telah membentuk tanaman merambat, dan total 2 berasal dari kiri dan kanan, mengikatnya dengan suara, bang bang bang, saat bergerak, ia memotong tubuhnya, tetapi hanya bisa meninggalkan bekas dangkal. Bukankah aku bilang itu tidak berguna? Kamu sangat menyebalkan. Meriam pengejar angin sangat marah, karakter, meriam, di bahunya tiba-tiba menyala dan meledak dengan cahaya keemasan, auranya tiba-tiba meningkat. Istirahat. Laras meriam terbang keluar dari bawah ketiaknya, meniup semua sisik dengan putaran, tubuhnya memancarkan lingkaran cahaya keemasan, seperti cincin bintang yang berputar di sekitar tubuhnya. Tiba-tiba, bayangan muncul di langit, tumbuh semakin besar. Apa? Yaitu, semua orang mengangkat kepala, sebuah jejak kaki besar mendarat di langit, dan kekuatan iblis yang besar menyebar. Pada saat ini, semua ruang disegel, dan kata, desir, muncul di jejak kaki. Angin yang mengejar tubuh Canon bergetar. Pada saat ini, cincin bintang emas berputar, dan kekuatannya meningkat secara ekstrim, namun, di bawah segel tendangan itu, seolah-olah ada gunung tak berujung yang menekannya, dia tidak bisa menunjukkan kecepatannya. Kurcaci. Mati. Raungan marah Kiyu Muji bergema di langit, mengguncang bumi. Tendangan ini mengandung amarahnya yang mengerikan, memenuhi langit dengan karakter iblis aneh dan kekuatan. Iblis yang luas dari binatang pendengar kebenaran. Wajah Yun Xiao akhirnya rileks saat dia memuji, akankah injak ini mengubah melon musim dingin pendek ini menjadi piring logam? Jika dia diinjak ke cakram, apakah dia akan mati? Jika dia tidak mati, bisakah dia pulih sendiri? Dia mengajukan 3 pertanyaan berturut-turut. Boneka juga merasakan kekuatan tendangan, dan ekspresi mereka berubah drastis. Pupil merah darah si Wushuang tiba-tiba menyusut dan dia berteriak, bahaya. Ma Fei Fei,
Salah satu dari mereka memiliki kepala seperti kuda dan tubuh yang tinggi, kata kuda, menempati setengah wajahnya, menutupi mata kirinya. Dia dengan malas mengangkat matanya dan berkata, mengerti. Kemudian, dia mengulurkan tangan kanannya, mengangkatnya ke udara, dan menjentikkan jarinya dengan santai. Melompat, katanya. Di kejauhan, angin yang mengejar sosok Kenon tiba-tiba berkedip dan menghilang dari tempat aslinya dalam sekejap, dia kemudian muncul kembali lusinan Zhang Zhao. Apa? Murid Yun Xiao menyempit dan bersinar terang. Teleportasi langsung ini adalah sesuatu yang bahkan Qiu Muji tidak menyadarinya, kaki pendengar kebenaran mendarat di tanah dan kekuatannya yang besar langsung meledak. Ledakan, Diting menginjak kakinya ke tanah, menghancurkan seluruh pembuluh darah bumi, kekuatan menakutkan menyebar ke segala arah, mengangkat gunung. Semua orang mundur seketika, energi iblis yang luas meratakan seluruh gunung, membentuk ngarai yang besar, seolah-olah dasar pot telah ditempatkan di pegunungan yang terus-menerus, begitu dalam sehingga dasarnya tidak bisa dilihat. Sialan, di tengah langit cahaya dan abu, sosok Qiu Muji berkedip, lingkaran cahaya hijau berubah menjadi spiral dan menyerang meriam pengejar angin. Anda pikir Anda bisa bertahan hanya karena Anda menghindarinya sekali. Meriam pengejar angin terkejut, dan wajahnya menjadi serius, itu tidak lagi meremehkannya seperti sebelumnya, itu melepas laras meriam dan mengarahkannya ke depan. Lampu formasi yang tak terhitung jumlahnya muncul di meriam. Lampu hijau tiba-tiba mandek dan berubah menjadi sosok Qiu Muji di depan meriam pengejar angin, dengan ekspresi dingin, dia melebarkan sayapnya dan membuka 1000 matanya. Ledakan, seberkas cahaya melesat keluar dari meriam, menghancurkan lapisan ruang. Tiba-tiba, 1000 mata surgawi yang pernah dilalui memancarkan cahaya aneh, Qiu Muji membuat segel tangan dengan satu tangan, dan kekosongan di depannya menjadi aneh, berkas cahaya yang awalnya lurus tiba-tiba berputar dan berubah menjadi spiral. Apa? Meriam pengejar angin terkejut dan matanya terbuka lebar. Kemarahan Tuhan ini bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh kurcaci sepertimu, ambil dengan hidupmu. Mata Qiu Muji menjadi dingin saat dia menggambar lingkaran di depannya dengan tangan kanannya, seberkas cahaya bergerak bersama dengan gerakan tangannya dan dipantulkan kembali dengan putaran. Anggota Dewan Catur lainnya semuanya terkejut. Dia menarik laras meriam pengejar angin, dan seluruh tubuhnya seperti angin, menyerbu lusinan Zhang pergi. Begitu sosoknya berhenti, dia melihat wajah mencibir Qiu Muji, dia tidak lagi terlihat manusia, dia memiliki hidung tembaga dan mulut besi, dan ada tanduk di dahinya. Dua gelombang-gelombang suara meledak dan ditumpuk bersama, seperti gelombang, seluruh ruang hancur. Sua-sua, meriam pengejar angin meraih laras meriam dengan satu tangan dan memblokir di depannya, itu segera tersapu oleh kekuatan gelombang suara dan terguncang sampai meluncur di udara. Tiba-tiba, bayangan besar diam-diam muncul di balik meriam pengejar angin, tiba-tiba ia membuka mulutnya, memperlihatkan lubang gelap. Tidak baik, Ma Feifei. Si Wushuang terkejut. Ma mengerutkan kening dan berkata dengan sedih, aku tahu, juga, tolong panggil saya dengan nama asli saya Ma Feiying. Baiklah, Ma Feifei. Kamu meminta pemukulan. Aku tahu, Ma Feifei. Ma Feiying mengangkat tangannya dan menjentikkan jarinya, lompat. Senyum muncul di sudut mulut Yun Xiao saat dia berkata, jika teknik yang sama digunakan 2 kali, efeknya akan sangat berkurang. Tubuh Ma Feiying gemetar saat dia mengungkapkan ekspresi terkejut, meriam pengejar angin di bawah mulut ikan belum dibelokkan. Apa? Tidak hanya dia, tetapi sisa papan catur juga menjadi pucat karena ketakutan. Lompatan spasial Ma Feiying adalah teknik teleportasi yang berfokus pada satu titik kekuatan, itu dapat langsung menembus kendala hukum spasial dan menghasilkan teleportasi. Ada perbedaan mendasar antara itu dan teleportasi yang mengandalkan kekuatan spiritual, bahkan jika ruang terkunci, itu tidak akan efektif, kata jenderal itu. Itu karena dia tidak lagi berada di bawah ruang yang kamu lihat, Yun Xiao terkekeh, dia tidak lagi berada di bawah ruang yang Anda lihat. Apa maksudmu? Tanya sang jenderal sambil mengerutkan kening. Mata si Wushuang bersinar merah dan dia tiba-tiba berseru, lapisan kabut gelembung itu. Semua orang melihat ke atas dan melihat lapisan-lapisan air muncul di sekitar meriam yang mengejar angin, seolah-olah gelembung besar telah menyelimutinya.
Tidak hanya itu, gelembung yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran terbang keluar dari mulut ikan kapal perang, dan seluruh ruang menjadi linglung. Setelah lompatan Ma Fei-ying gagal, ikan kapal perang langsung menggigit dan menelan meriam pengejar angin. Setelah beberapa saat terkejut, keenam anggota Dewan Catur kembali ke ekspresi normal mereka, tanpa sedikit pun kegugupan. Senang membiarkan umpan meriam menderita, Ma Fei-ying terkekeh, siapa yang memintanya untuk memiliki temperamen yang berapi-api. Si Wushuang memutar tubuhnya dan berkedip, hehe, aku hanya takut tinggal di perut ikan akan membuatnya semakin mudah tersinggung dan dia akan menembakkan meriam. Yun Xiao menatap mereka dengan acuh tak acuh dan berkata, kalian pasti berpikir bahwa tubuhmu hampir tidak rusak, dan tidak apa-apa bahkan jika meriamnya ditelan, kan? Bukankah begitu? Si Wushuang tertawa, sejujurnya, dengan tendangan tadi, bahkan jika Ma Fei-fei tidak melakukan apa-apa, meriam itu mungkin tidak dalam bahaya. Mengapa kita tidak bertaruh? Kata Yun Xiao. Taruhan apa? Si Wushuang bertanya. Sudut mulut Yun Xiao sedikit terangkat, dan matanya bersinar dengan kilatan ejekan dingin saat dia berkata, aku yakin meriam itu tidak akan pernah keluar lagi. Apa? Si Wushuang terkejut. Jenderal itu juga mendongak dengan ekspresi serius. Semua jenis aura kacau di langit berangsur-angsur menghilang, dan udara dikembalikan menjadi abu-abu tak bernyawa. Tubuh besar ikan kapal perang itu melayang di langit, dengan tenang. Dengan ekspresi dingin, Qiyu Muji berdiri di atas kepala ikan dan melihat ke tanah, dia berkata dengan dingin, masih ada 6 potong besi tua, datang dan biarkan ikan Tuhan ini menggunakannya sebagai makanan. Dia menginjak kepala ikan dengan kedua kakinya, dan 2 susunan mengembang di bawah kakinya, sejumlah energi spiritual yang menakjubkan terus mengalir ke tubuhnya, dengan cepat memulihkan kekuatan yang baru saja hilang. Kami memang kehilangan koneksi dengan meriam pengejar angin, kata sang jenderal dengan ekspresi berat. Apa? Ini tidak mungkin. 5 orang lainnya terkejut, dan si Wushuang bahkan berseru. Jenderal itu menatap ikan kapal perang itu sebentar dan berkata, mungkinkah susunan di perut ikan telah menghalangi indera angin mengejar meriam saya? Petik 2. Kamu, si Wushuang merasa sulit untuk percaya, tetapi persepsi jenderal tentang kita seharusnya abadi. Jenderal itu berkata, saya tahu bahwa meriam pengejar angin masih hidup, tetapi saya tidak bisa merasakan keberadaannya sama sekali, saya tidak tahu kekuatan kuat macam apa yang dapat memutus hubungan di antara kita, ini adalah pertama kalinya sejak kami bertujuh lahir. Dia menoleh ke Yun Xiao dan berkata, bisakah kamu memberitahuku mengapa? Yun Xiao menyilangkan tangannya di dadanya, jubahnya berkibar tertiup angin saat dia berkata dengan senyum tipis, bukan apa-apa, saya pernah ke perut ikan kapal perang, ini adalah ruang independen yang dibangun dengan energi spiritual logam, dan itu mungkin penjara terkuat di dunia ini. Jenderal itu berkata, sangkar roh emas, tidak heran, tidak heran. Ruang emas bukan hanya kandang, kata Yun Xiao sambil tersenyum, itu juga merupakan ruang untuk pemurnian. Tubuh sang jenderal bergetar, dan wajahnya yang tenang akhirnya berubah untuk pertama kalinya, dia berteriak, memurnikan ruang. Jangan bilang, Ying Luo. Yun Xiao mengangguk, dia adalah alkemis hebat tingkat 9, meskipun tubuhmu keras, dapatkah kamu menahan penyempurnaan seorang alkemis yang hebat? Tanyanya, si Wushuang cemas, tetapi dia masih bertanya dengan curiga, kamu bersamanya, jadi mengapa kamu memberitahu kami ini? Bisakah mata iblis darahmu membedakan antara teman dan musuh? Yun Xiao mencibir. Petik 2. Si Wushuang tidak lagi ragu-ragu dan berteriak, Ma Fei-fei, gajah langit. Desir. Ma Fei-ying langsung berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan membubung ke langit. Tolong beri aku wajah ketika ada orang luar di sekitar, namaku gajah pemakan langit. Gajah, bulat menjawab. Desir. Setelah mengatakan itu, dia juga mengambil sabitnya dan pergi. 2 sinar cahaya, satu dari kiri dan satu dari kanan, menembus langit dan mendekati Qiyu Muji. Kedua jari Ma Fei-ying mencubit, dan dia mengangkatnya tinggi-tinggi, tiba-tiba, dia menjentikkan jarinya dan berteriak, meledak. Ledakan, sosok Qiyu Muji langsung menghilang, dan kepala ikan yang dia berdiri tiba-tiba meledak, menyebabkan sejumlah besar gelembung melonjak keluar dan melayang di seluruh langit. Hati-hati dengan gelembung itu, si Wushuang berteriak. Gajah pemakan surga mengerutkan kening dan tiba-tiba menarik napas dalam-dalam, perutnya yang bulat tumbuh lebih besar dan memuntahkannya.
Hu hu hu, embusan angin bertiup, meniup gelembung yang memenuhi langit. Tiba-tiba, sinar cahaya merah melintas, itu sangat swift dan ditembakkan keluar dari gelembung yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya racun Heavenstring. Mata gajah yang melahap surga menyipit, dia ingin menghindar, tetapi kecepatan sinar merah itu terlalu cepat, langsung tiba di depannya. Ledakan. Sebuah jarum beracun langsung dimasukkan ke pusarnya, terhubung ke Kyumuji yang jauh seperti tali pusar, itu adalah sengat Kyumuji. Puff! Gajah yang melahap surga memuntahkan seteguk udara keruh, dan seluruh wajahnya berkerut, sabitnya bergoyang saat menebas ke arah ekor ramping. Ledakan. Sosok Kyumuji berkedip saat dia menyerang dengan podaunnya dan dengan keras menebas sabit, halo tiba-tiba meledak seperti matahari yang terik, memancar dengan pancaran yang tak terbatas. Gemuk, tersesat. Kyumuji berteriak keras dan mengayunkan ekornya yang panjang, gajah pemakan surga itu langsung dikirim terbang dan berputar-berputar-putar di udara di sepanjang ekor panjang sebelum akhirnya terlempar keluar. Kedua gelombang suara bergabung menjadi satu, memicu badai spasial saat mereka mengejar. Ledakan. Gajah pemakan surga dihantam badai angin, dan seluruh tubuhnya tersedot, menghilang dari langit. Ma Fei-ying sangat terkejut, dia mengambil 2 langkah ke depan dan melewati langit yang penuh gelembung, dia kemudian melemparkan pukulan ke arah Kyumuji dari belakang. Kyumuji membalikkan tubuhnya ke samping, dan tangan emasnya yang besar dan berbulu tiba-tiba meraih tinju pihak lain. Dengan kilatan tubuhnya, dia berteleportasi di belakang Ma Fei-ying dan membengkokkan pukulannya, Ma Fei-ying kehilangan keseimbangan dan terangkat ke udara. Tidak bisakah kamu mematahkannya? Maka Tuhan ini akan memutarmu menjadi adonan goreng. Lusinan sulur berdaging terbang keluar dari atas kepala Kyumuji dan mengikat Ma Fei-ying, dia mulai menarik Ma Fei-ying ke atas, dan tubuh logamnya yang tinggi berputar secara ekstrim. Ma Fei-ying menggigit giginya, dan tiba-tiba, 2 sinar cahaya terbang keluar dari tubuhnya, satu di kiri dan satu di kanan, berubah menjadi 2 Ma Fei-ying yang persis sama dengannya. Apa? Kyumuji terkejut dan berkata dengan tidak percaya, boneka juga bisa membelah tubuhnya. Di sebelah kiri, Ma Fei-ying membentuk segel tangan dan menunjuk jarinya. Di sebelah kanan, Ma Fei-ying membuka kudanya dan melemparkan pukulan dengan kedua tinju. Alis Kyumuji berkerut saat dia menarik sulurnya, dia melompat mundur dan kembali ke ikan kapal perang dalam beberapa langkah. Ledakan. Kedua serangan Ma Fei-ying bentrok bersama, dan cahaya mengejutkan meledak. Tubuh asli yang terdistorsi kembali ke bentuk aslinya, dan kedua doppelganger itu langsung kembali ke tubuhnya, mata tubuh aslinya dipenuhi dengan amarah, dan dia melompat dan mengejar mereka. Dengan ekspresi dingin, Kyumuji diam-diam menyaksikan Tang Wulin menyerang, kepala ikan yang meledak sebelumnya sudah pulih sepenuhnya. Jenderal itu melihat dengan ekspresi serius dan berkata, sulit untuk menang. Wajah si Wushuang sedikit kusam saat dia berkata dengan canggung, kekuatan orang itu tampaknya berada di puncaknya, dia melawan 3 orang berturut-turut, tetapi dia tidak melemah sama sekali, apa yang terjadi? Petik 2. Aku juga menyadarinya, kata sang jenderal, bisakah Anda memberitahu kami apa yang terjadi? Dia bertanya pada Yun Xiao. Maaf aku tidak bisa memberitahumu itu, kata Yun Xiao, Anda hanya perlu tahu bahwa pria ini adalah orang nomor 1 di bawah pesawat suci. Orang nomor 1 di bawah transendensi ilahi. Apa si Wushuang terkejut dan berkata dengan cemas, ikuti aku. Tubuhnya bergerak dan dia melayang ke langit. Prajurit itu juga berjongkok dan melompat untuk mengejar si Wushuang. Hanya jenderal dan kereta yang tersisa. Jenderal itu sepertinya telah memperhatikan sesuatu, dia mengalihkan pandangannya dan berkata, ada apa? Yun Xiao terkekeh saat dia berjalan menuju keduanya dan berkata, aku harus mengacungkan jempol pada Kyumuji karena menarik 5 orang sekaligus, akan jauh lebih mudah bagiku untuk memasuki gunung sekarang. Apakah kalian akan bergerak juga? Tanya sang jenderal. Jika Anda tidak menghentikan kami, kata Yun Xiao, kami tidak perlu melakukan apa-apa. Misi kami adalah menjebak Anda selama 3 hari, kata sang jenderal. Sayang sekali, kata Yun Xiao, maaf. Cahaya dingin berkedip-kedip di tangannya, berubah menjadi pedang es yang dingin, terbakar dengan udara dingin. Yun Xiao memegang pedang di depannya dan mengarahkannya ke jenderal saat dia berkata, bisakah tubuhmu yang hampir tidak bisa dihancurkan menahan pedang tajam di tanganku?
Terlepas dari apakah kita bisa menahan mereka atau tidak, kita harus menahannya selama 3 hari. Kata Sang Jenderal. Kalau begitu, tidak perlu mengatakan lebih banyak. Pedang Yun Xiao bersinar saat rune pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitarnya, dan dia langsung menusukkan pedangnya ke depan. Ekspresi Sang Jenderal tidak berubah, dia mengangkat tangannya dan mengetuk dengan 2 jari. Ledakan. Kedua jarinya mengetuk pedang, menyebabkan lingkaran. Cahaya emas menyebar. Yun Xiao merasakan pedang di tangannya tenggelam, tetapi dengan goyangan pergelangan tangannya, dia memotongnya bersama dengan kekuatannya. Tubuh kekar jenderal itu akhirnya bergerak, dia dengan lembut menghindari pedang dan kemudian meninju dengan tangan kirinya, kekuatan tinju tak terbatas berubah menjadi cahaya spiritual di udara dan menekan. Cahaya keemasan menyembur keluar dari kekuatan tinju, seperti air terjun yang jatuh dari 9 surga. Yun Xiao menyentuh pedang dengan jari, dan dengan dentang yang tajam, pedang dingin itu tiba-tiba menjadi sadar dan menebas ke langit. Desir. Seluruh air terjun emas terkoyak oleh pedang dan ditusuk. Dentang. Ujung pedang ditangkap oleh kedua jari Sang Jenderal, tidak bisa maju 1 inci pun. Namun, pedang itu terlalu tajam, sinar pedang kecil terbuka di ujung jarinya dan segera menjentikkan, mengibaskan pedang itu dengan suara, dang. Pada saat yang sama, meskipun kekuatan tinju terkoyak oleh kekuatan pedang, kekuatannya tidak berkurang sama sekali, dan itu menghantam Yun Xiao. Ledakan. Cahaya keemasan mekar dari tubuh Yun Xiao saat dia dikirim terbang ratusan kaki jauhnya sebelum dia bisa menstabilkan dirinya. Sangat kuat. Yun Xiao memuji dengan tulus ketika tubuh emasnya yang tak terpadamkan diaktifkan, itu bersinar dengan cahaya keemasan yang sebanding dengan papan catur. Kamu juga sangat kuat, kata Sang Jenderal. Pemanasan sudah selesai, kata Yun Xiao, sekarang, hidangan utama sudah siap. Dia memfokuskan pandangannya dan menuangkan energi unsur yang melonjak ke dalam pedang, lingkaran cahaya mulai berputar. Karakter maha kuno terus muncul di pedang es, terbang ke udara dan menghilang. Suara pedang memekakkan telinga dan bergema di sekitarnya, hantu secara bertahap muncul di tubuh pedang, seperti wanita cantik, tetapi juga seperti binatang buas, ada juga penampakan kota dan jalan kuno di salju. Sungguh niat pedang yang kuat, ekspresi Sang Jenderal berubah menjadi serius. Yun Xiao sendiri sedikit terkejut, adegan aneh ini sepertinya telah direkam oleh pedang dingin. Dia tidak punya waktu untuk berpikir, dia mengangkat pedang panjangnya, dan niat pedang yang menakutkan melonjak di sekitarnya, seluruh langit dan bumi sepertinya merasakannya, dan angin serta awan menekan. Teknik pedang pembunuhan iblis. Ledakan. Langit hancur, dan esensi pedang yang tak tertandingi menyembur keluar, menyapu seluruh pegunungan. Bahkan beberapa orang yang bertarung di langit mengungkapkan ekspresi terkejut. Si Wushuang juga terganggu dan menunduk dengan ekspresi terkejut. Ekspresi Sang Jenderal tegas, dia mengepalkan tinjunya dan berdiri di tempatnya tanpa bergerak. Seluruh pegunungan terbelah di depannya, dan jurang besar muncul, niat pedang itu seperti kekuatan langit dan bumi yang tak terbendung, berguling. Tombak api. Tiba-tiba, terdengar suara lembut, dan badan kereta bergerak, cahaya keemasan berubah menjadi sinar dan melesat ke atas, menghasilkan api di udara. Ledakan. Ketika cahaya keemasan mengenai pancaran pedang, kekuatan menakutkan beriak, dan badai bangkit. Jenderal itu berdiri diam di tanah dan tidak bergerak. Di mana dia berdiri adalah koordinat yang mengarah ke bagian dalam pegunungan, dia harus menjaganya dan tidak bisa bergerak 1 inci pun. Di tengah badai, suara logam yang dipotong terdengar, ekspresi Cuce serius, dan tubuhnya menjadi lebih dari 2 kali lebih besar dari sebelumnya, dia meraih tombak yang terbakar dengan api di tangannya dan menggertakkan giginya untuk menahan sisa kekuatan pedang Qi. Yun Xiao tidak bergerak lagi setelah serangan pertama, sebaliknya, dia memalingkan muka dan dengan hati-hati mempelajari pedang dingin itu. Pemandangan aneh yang muncul sebelumnya telah menghilang, dan pedang itu kembali ke tubuhnya yang seperti air dengan cahaya yang mengalir. Kecantikan yang dingin dan murni itu pasti Ratu Negara Salju, Suyan Luo, dan binatang iblis yang tampak menyeramkan itu pasti bencana ras iblis yang telah membawa bencana ke negara salju. Dia juga memperhatikan bahwa keganasan Huo Dou mirip dengan Sang, tetapi dengan lebih keganasan dan kekerasan. Tanda riak muncul di mata kirinya dan dia membukanya. Dalam dimensi teknik garis keturunan mata, bayangan besar tergantung di udara, seolah-olah telah tertidur lelap.
Seperti yang diharapkan, ketika dia membantu istri Kaisar Laut Rou Wei menyalakan lampu di hutan laut, dia telah mengeluarkan sisa jiwa Huodo ini dan menyimpannya di dimensi mata kirinya, sepertinya itu adalah sisa jiwa Huodo di pedang. Adapun mengapa tubuh Rou Wei berisi sisa jiwa iblis besar dari negara salju, dia tidak tahu. Jika dia ingin mengetahui lebih lanjut, dia harus melakukan perjalanan ke hutan laut. Pada saat ini, badai pedang berangsur-angsur menghilang, badan kereta juga terungkap, tetapi cahaya di tubuhnya menjadi jauh lebih redup. Ledakan. Sebuah ledakan tiba-tiba meletus tidak terlalu jauh, dan bola emas bundar terbang keluar. Itu adalah gajah pemakan surga yang telah tersapu oleh suara menghina Qiu Muji, akhirnya ditarik kembali. Chen Yunyu, kamu berurusan dengan pria gemuk itu, kata Yun Xiao, aku akan memotong gerbong ini. Sosoknya berkedip dan menghilang dari tempat. Pada saat berikutnya, dia muncul di udara di atas kereta dan tiba-tiba menebas dengan pedangnya. Tubuh kaisar sudah kembali normal, dengan ayunan tombak emasnya, serangkaian bayangan tombak muncul saat dia mengarahkannya ke depan. Ledakan, dua senjata tingkat yang dalam bertabrakan, dan retakan segera muncul di tombak, kereta itu tampak lemah, dan didorong mundur oleh Yun Xiao. Chen Yuyu juga menghunus pedangnya sebagai tanggapan dan menebas gajah yang melahap surga, keduanya dengan cepat bertarung. Jenderal itu mengerutkan kening, Yueche, jangan melawannya secara langsung, pedang itu sangat tajam, ini menimbulkan ancaman besar bagi tubuh kita. Serangkaian suara dentang logam terdengar dari reruntuhan. Jangan bertengkar langsung. Yun Xiao tertawa, apakah dia siap untuk itu? Keduanya terkunci dalam pertempuran sengit, dan semua gerakan mereka berjalan langsung. Yun Xiao telah menghitung setiap gerakan dengan baik, mencoba untuk memukul tempat yang sama di tombak, dia tidak ingin memikirkan taktik lain, dia menggunakan metode yang paling efektif dan paling bodoh untuk memotong pihak lain menjadi beberapa bagian sedikit demi sedikit. Ledakan. Akhirnya, di bawah pedang, tombak api itu patah. Ekspresi terkejut muncul di wajah Cuce, kedua pupilnya tiba-tiba berkontraksi, dan pedang dingin serta es sudah mencapainya. Jenderal itu berdiri di belakang kereta dengan ekspresi gelap, dia mengangkat tinjunya dan meninju, berteriak, memukul seekor lembu melintasi gunung. Ledakan. Kedua pukulan itu langsung menembus kereta dan mengenai balok pedang, menjatuhkan Yun Xiao dengan keras. Di langit, Qiu Muji kelelahan oleh 3 anggota Dewan Catur, ketika dia melihat bahwa Yun Xiao belum turun setelah pertempuran panjang, dia meraung, apa yang masih kamu mainkan? Cepat dan gunakan kekuatanmu yang sebenarnya. Yun Xiao mundur ratusan kaki jauhnya sebelum dia berhasil menghilangkan kekuatan tinju, lalu dia tersenyum dan berkata, aku tidak bermain, kekuatan, jenderal, dan kereta tampaknya lebih kuat daripada permainan catur lainnya. Kalau begitu datang dan bertukar denganku. Qiu Muji mendengus marah. Tidak perlu, kata Yun Xiao sambil tersenyum, saya sudah menemukan cara untuk menang. Cara untuk menang. Mata sang jenderal menyipit, tanpa kekuasaan absolut, itu tidak akan ada. Di mana Anda berdiri adalah tanda koordinat yang mengarah ke bagian dalam gunung, bukan? Kata Yun Xiao, jadi, Anda akan menjaga di sini dan tidak pernah pergi. Jadi bagaimana jika saya, ini adalah sesuatu yang dapat dengan mudah ditemukan, kata sang jenderal. Bukan apa-apa, kata Yun Xiao, karena kamu ingin melindungi ruang ini, aku akan menghancurkannya. 4 sinar cahaya terbang keluar dari telapak tangannya dan terjalin di udara, mereka berubah menjadi gunung dan terbang keluar. Yun Xiao melakukan gerakan mantra dengan kedua tangan, dan rune terus mengalir keluar dari puncak surgawi Tusita. Gunung itu tumbuh lebih besar dan lebih besar, dengan luas setengah hektar di bagian bawah, itu terbang di atas jenderal dan menabrak pesawat. Jenderal itu akhirnya tergerak, dia melihat ke bukit yang jatuh dengan ekspresi terkejut. Namun, dia tidak ingin melarikan diri, dia mengepalkan tinjunya erat-erat, dan aura di tubuhnya meningkat secara eksponensial, kekuatan tekanan benar-benar mengembun menjadi zat fisik dan membubung ke langit. Tinju lampu hijau. 2 tinju emas tiba-tiba hancur, membentuk penghalang cahaya hijau di udara di atas tubuhnya, seberkas cahaya besar melesat keluar untuk bertemu dengan puncak gunung, seolah-olah ingin menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Ledakan. Kekuatan tinju lampu hijau menghantam gunung dan hancur, itu hanya berhasil memblokir momentum jatuh puncak surgawi Tusita sejenak sebelum jatuh lagi. Apa?
Seluruh tubuh sang jenderal terkejut, dan untuk pertama kalinya, dia linglung. Ledakan. Saat gunung kecil itu jatuh, seluruh ruang terdistorsi oleh tekanan dan hancur ke segala arah. Di sebelah lubang yang dalam di mana kaki pendengar kebenaran telah masuk, lubang pembuangan besar lainnya diledakkan, pasir dan batu semuanya melonjak ke langit, membuatnya tidak mungkin untuk dilihat. Setelah menghancurkannya, puncak surgawi Tusita berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang kembali ke tangan Yun Xiao, berputar di telapak tangannya, penuh energi roh. Ma Fei Fei. Tiba-tiba, dia mendengar tangisan si Wushuang yang menyayat hati. Saat debu mengendap, bayangan emas bisa terlihat di lubang pembuangan, itu adalah papan catur yang telah benar-benar dihancurkan oleh puncak surgawi Tusita. Namun, dari kelihatannya, itu bukan jenderal melainkan Ma Feiying. Oh, Yun Xiao bertanya, saat dia meninggal, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menembus penghalang spasial dan menendang sang jenderal itu, dia mengorbankan dirinya untuk melindungi tuannya, dia layak dipuji. Ruang di atas potongan logam bergerak, dan sosok jenderal muncul, wajahnya penuh amarah. Beberapa bidak catur di langit juga terbang ke bawah, gajah pemakan surga juga mundur dari pertempuran dan mendarat di lubang pembuangan. Ma Fei Fei, wuuu. Si Wushuang tidak bisa menahan tangis, dan dua baris air mata mengalir, dia berteriak, bangun, bangun. Jika kamu bisa berdiri, aku tidak akan memanggilmu Ma Fei Fei lagi, aku akan memanggilmu dengan nama lengkapmu. Setiap boneka catur merasakan kesedihan di hati mereka dan tetap diam. Saya terlalu ceroboh dan membuat Ma Feiying mendapat masalah, kata sang jenderal. Haha, bagus sekali. Qiu Muji terbang ke sisi Yun Xiao dan mengacungkan jempol saat dia memuji, 2 dari 7 telah tersingkir, 5 sisanya bisa segera ditangani. Ah, aku agak terlalu keras, kata Yun Xiao, saya merasa sedikit menyesal ketika saya melihat betapa sedihnya mereka. Qiu Muji mencibir, berhentilah berpura-pura berbelas kasih. Jika Anda tidak membunuh mereka, mereka akan membunuh Anda, jangan tertipu oleh penampilan imut mereka. Selain itu hanya boneka, bahkan jika itu diratakan, itu masih bisa disempurnakan kembali. Apa yang kamu tahu, Tuan? Si Wushuang menangis dan berteriak, bahkan jika guru dapat memurnikan Ma Fei Fei kembali, itu bukan Ma Fei Fei dari sebelumnya. Cek, tidak apa-apa jika tidak, lagi pula kamu hanya boneka. Wajah Qiu Muji dipenuhi dengan penghinaan saat dia dengan mencemooh berkata, terus terang, itu hanya produk dari kerajinan artefak. Aku akan membunuhmu. Si Wushuang berteriak sedih dan marah, matanya berubah menjadi merah darah saat dia menyerbu ke depan. Si Wushuang. Jenderal itu berteriak dan muncul di samping si Wushuang dalam sekejap, dia meraih bahunya dan berkata, tenang. Apa gunanya tenang? Jika kamu ingin hidup, maka minggirlah jalanku. Aku akan memberitahumu kabar buruk lain yang memperburuk keadaan. Qiu Muji mencibir, aku juga telah menyempurnakan kurcaci pendek yang menyinggung perasaanku menjadi balok besi. Hahaha, dia tertawa sinis, wajahnya penuh penghinaan dan penghinaan. Yun Xiao dan Chen Yunyu sedikit mengernyit, keduanya merasa sangat tidak pantas baginya untuk kehilangan ketenangannya. Mata si Wushuang sudah merah, dan tubuhnya sedikit gemetar. Jenderal itu berkata, kita tidak bisa impulsif dalam situasi saat ini, kalian semua, ingatlah ini, tujuan keberadaan kita adalah untuk menyelesaikan misi, bukan untuk menyelesaikan dendam. Ya, Jenderal, mereka berempat berteriak serempak, suara mereka dipenuhi dengan kemarahan dan kesedihan, serta tekad keinginan united. Yun Xiao tidak bisa menahan cemberut, aku sangat penasaran, jenius mana di dunia yang mampu menciptakan keberadaan sepertimu. Jangan terlalu merendahkan mereka, Qiu Muji dengan dingin menjawab, mereka hanya beberapa boneka sederhana yang menyatu dengan jiwa eksternal untuk mencapai keadaan yang relatif seimbang, bahkan klanmu, boneka paling kuat di dunia, tidak mungkin menyempurnakan boneka yang begitu gesit. Jika itu adalah jiwa eksternal, kata Yun Xiao, tubuh Ma Fei Fei hanya akan terluka, bagaimana dia bisa mati? Petik 2. Jiwa adalah salah satu dari 3 masalah utama dalam penyempurnaan tubuh manusia, sulit untuk sepenuhnya memahaminya. Tubuh mereka sudah tertanam dengan semua jenis formasi yang rumit, memenjarakan jiwa mereka di dalam dan menyebabkan perubahan tertentu. Kamu telah menghancurkan fondasi keberadaan mereka, jadi kamu secara alami akan mati. Ekspresi kelima anggota Dewan Catur sedikit berubah,
tetapi mereka kembali normal dalam sekejap. Tidak peduli bagaimana Anda memandang rendah kami, tidak peduli bagaimana Anda berspekulasi tentang kami, tidak peduli seberapa kuat Anda, kami akan tetap berpegang pada misi kami, kata sang jenderal. Cek, sangat ambisius, tapi bisakah kamu melakukannya? Qiu Muji mencibir dan berkata, aku akan berurusan dengan mereka berdua, kalian menunda 3 lainnya untuk sementara waktu, aku akan datang untuk membantumu setelah aku selesai dengan 2 lainnya. Dia bergegas maju dan berteleportasi, dia meraih podaunnya dan menebas kepala si Wushuang, dia menyeringai mengerikan dan berkata, setengah bulan dan pion kecil itu, naik dan mati. Desir. Tiba-tiba, cahaya tajam berubah menjadi tebasan ki vital yang melintasi langit. Ledakan. Kekuatan pedang Qiu Muji tersentak. Itu tidak lain adalah gajah yang melahap surga, ia memegang sabit panjang di tangannya dan menatapnya dengan tatapan sedingin es, ekspresi tekad di wajahnya. Babi gemuk, tuan ini akan berurusan denganmu nanti. Qiu Muji memberi isyarat pada si Wushuang dan mencibir, jika kamu ingin membalas dendam untuk kedua idiot itu, maka datanglah. Si Wushuang mengangkat matanya dan menatapnya, Qiu Muji sedikit terkejut, mata merahnya yang dipenuhi dengan kebencian telah kembali normal, dan dia setenang perawan. Jaga posisi Anda, kata sang jenderal, selama kita tidak membuat kesalahan, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Iya, ya, jenderal. Keempatnya menjawab serempak dan mengepung sang jenderal sesuai dengan aturan tertentu, mereka samar-samar saling melengkapi, saling menyerang dan membela. Ekspresi Qiu Muji langsung menjadi dingin, dia tahu bahwa masalah akan datang. Seperti yang diharapkan dari seorang jenderal, puji Yun Xiao, Anda dapat dengan cepat mengenali situasinya dan mengaturnya, namun, tanpa kuda dan meriam, tidak mungkin menghentikan kita bertiga. Dia mengangkat tangannya, dan puncak surgawi Tusita terbang lagi. Tanda seru, Anda tidak bisa menghadapi hal ini secara langsung. Ekspresi sang jenderal berubah drastis. Cahaya 4 warna berputar-putar, berubah menjadi gunung kecil lagi, dan jatuh di tengah papan catur. Mundur, jenderal itu berteriak, dan mereka berlima segera berubah menjadi sinar cahaya dan bubar. Serang, kata Yun Xiao. Qiu Muji tidak menunggunya untuk berbicara dan sudah menyerang si Wushuang. Ekspresi sang jenderal berubah tidak sedap dipandang, dia telah menembus formasi pertahanan mereka hanya dengan satu gerakan, tetapi gerakan ini sangat kuat sehingga tidak mungkin untuk ditolak. Chen Yuyu juga memegang pedangnya dan menyerang ke depan, sekali lagi terlibat dalam pertempuran dengan gajah pemakan langit. Kereta dan tentara kembali ke sisi jenderal, seolah menunggu perintah. Jenderal itu mengangkat matanya dengan cemas dan berkata, kalian berdua, pergi dan dukung si Wushuang. Gerobak kaisar terkejut dan berkata, Jenderal, kalau begitu Anda harus berhati-hati. Lakukan apa yang diperintahkan, kata sang jenderal. Iya, meskipun mereka berdua sangat khawatir, mereka tidak berani tidak patuh, mereka berubah menjadi sinar cahaya dan membubung ke langit. Yun Xiao bertanya dengan heran, apakah Anda akan berurusan dengan saya secara pribadi? Petik 2. Jenderal itu melihat ke puncak Tusita yang berputar di tangannya dan berkata, jika kuda dan meriam tidak mati, dan kamu tidak memiliki senjata tingkat yang dalam ini di tanganmu, kamu tidak akan bisa melewatinya jika kita bertuju membentuk formasi. Ada terlalu banyak syarat untuk hipotesis ini, kata Yun Xiao sambil tersenyum, bukan itu yang harus dilakukan seorang jenderal untuk membiarkan imajinasinya menjadi liar. Saya tahu situasinya tidak dapat dibalik, jadi saya mempertaruhkan pertempuran kunci pada diri saya sendiri, kata sang jenderal. Begitu dia selesai berbicara, matanya berbinar, cahaya yang mengalir di tubuhnya tampak lebih gesit. Api emas memenuhi langit, dan aura yang mendominasi menyebar. Maksudmu, kata Yun Xiao, situasi keseluruhan akan diselesaikan selama kamu mengalahkanku. Petik 2. Jenderal itu mengepalkan tinjunya dan berkata, ya, selama kalian bertiga bisa menghancurkan salah satunya, situasi keseluruhan akan diselesaikan. Tinju lampu hijau. Cahaya menakutkan meledak dari tubuhnya dan berubah menjadi lampu hijau di depannya, melesat ke udara. Tubuh Yun Xiao berkedip, dan dia mundur ratusan kaki jauhnya, dia baru saja menstabilkan tubuhnya ketika dia merasakan kekuatan tinju jatuh di belakangnya. Sangat cepat, dia sedikit terkejut, kecepatan ini hampir setara dengan meriam pengejar angin, tanpa berpikir dua kali,
dia langsung mengulurkan tangan dan meraihnya. Ledakan. Tinju sang jenderal mengenai telapak tangannya, dan dia merasakan sakit yang tajam, meskipun dia memiliki tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan dan 5 gerbang tubuh fisik, dia masih merasa banyak tulang di lengannya telah retak. Apa? Jenderal itu terkejut, dia tidak percaya bahwa lawannya bisa menerima pukulannya. Lagi, tinju raja kekacauan. Bum 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 bum. Tiba-tiba, langit dipenuhi dengan bayangan tinju dan sosok yang tak terhitung jumlahnya yang telah meledakkan udara. Tinju mereka jatuh seperti meteor, tetapi semuanya berwarna keemasan. Setiap pukulan tidak hanya meledak dengan energi, tetapi juga menekan ruang di sekitarnya, sehingga tidak mungkin untuk melarikan diri. Yun Xiao terkejut, kekuatan tinju itu mendominasi dan liar, dan itu sangat ganas, tetapi ada sedikit fleksibilitas dalam ketangguhan, yang memungkinkan roh Qi di sekitarnya untuk berputar diserap ke dalam tinju. Dia tidak berani menghadapinya secara langsung dengan tangan kosong, dia berbalik dan berdiri dengan pedang di tangannya, seketika, pola pedang yang tak terhitung jumlahnya melonjak di pedang, terbang ke udara, dan menghilang dalam sekejap, berubah menjadi pesona pedang. Bang 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 bang, bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya mendarat di penghalang, seperti ombak jernih di kolam. Blok bagus. Jenderal itu berteriak, dan auranya tiba-tiba meningkat, kekuatan tinjunya berlipat ganda. Apa? Sementara Yun Xiao terkejut, penghalang itu tiba-tiba rusak, dan langit dipenuhi dengan bayangan tinju, yang terus mengenai pedang dan tubuhnya. Ledakan. Yun Xiao menerima beberapa pukulan, dan Qi serta darahnya mengalir ke tenggorokannya, dia batuk seteguk besar darah dan dikirim terbang. Apa itu barusan? Kekuatannya begitu kuat sehingga Yun Xiao terkejut, sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya, dia merasakan kekuatan seperti gunung datang kepadanya dari langit. Niat pedang, dia mengeluarkan raungan marah dan memukul pedang es dengan segel satu tangan, dalam sekejap, seberkas cahaya melesat keluar dan menebas tekanan. Ledakan, tekanan segera dihentikan, dan Yun Xiao memanfaatkan momen untuk berdiri teguh dan kembali ke akal sehatnya. Pedang yang bagus. Kamu punya pedang, begitu juga aku. Jenderal itu memuji. Seberkas cahaya keemasan melesat keluar dari tangannya dan langsung mengembun menjadi pedang emas. Ini pedang raja, tidak akan kotor untuk memotongmu. Pedang emas memancarkan sinar cahaya, dan serangkaian susunan tiba-tiba muncul di atasnya, Qi spiritual di sekitarnya melonjak masuk dan langsung terserap. Otoritas pemenggalan pedang kerajaan. Cahaya keemasan yang luas jatuh dari langit, dan semua roh yang telah diserap Qi He tampaknya dicurahkan sekaligus, berubah menjadi energi pedang menakutkan yang bergegas menuju Yun Xiao. Itu hanya kekuatan yang luar biasa, bisakah Anda menyebutnya pedang? Petik 2. Wajah Yun Xiao menjadi dingin, dan matanya diam seperti genangan air yang dalam, tiba-tiba, dia menjadi sangat pendiam. Pedang sejati adalah keberadaan yang memiliki pernapasan, kehidupan, dan jiwa, ini bukan hanya menyerap dan memuntahkan kekuatan. Tubuhnya menjadi cerah, dia tidak bergerak, tetapi jimat pedang yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari tubuhnya dan menari di langit. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik, jika pedangmu dianggap sebagai pedang raja, maka pedangku hanya bisa disebut pedang dewa. Murid Yun Xiao menyempit, jimat pedang yang memenuhi langit mengembun dan terbang ke dalam embun beku pedang dingin, dalam sekejap, energi pedang meledak, dan kekuatan aturan yang menakutkan menyapu ke depan seperti gelombang yang bergejolak. Bersambung.